Sinar telah terkunci. Hari-hari berikutnya, aku giat bekerja meskipun paman semakin giat pula memarahiku, dan aku pula mulai mengenal catur. Gerakan kuda rupanya berbentuk L. Benteng tak ubahnya babi hutan jika berlari tak bisa belok. Luncus berlekak-lekuk feminim, tabiat mereka amat santun, namun kadangkala bisa binal dan beracun. Gerakan mereka mencerminkan sifat buruknya, biasanya seorang saja. Raja selalu tampak seperti pria tua gemuk, pemalas, dan gampang gugup. Dialah penguasa dalam kerajaan berukur 25 kali 25 cm. Ia melangkah kotak demi kotak, terantuk-rantuk tak berdaya. Pion tak lama kurcaci kembar 8. Semua wajahnya mirip. Mereka selalu riang, tapi tak pernah berumur panjang, karena mereka adalah kaum martir. Jika ada yang harus jadi tumbal, pasti mereka demi melindungi pria tua penggugup itu. Menteri adalah pria pelindung sekaligus penyerang yang paling mematikan. Ia sebenarnya punya banyak kesempatan untuk main serong, tapi ia juga kesatria berhati mulia yang tak akan serong jika tak perlu. Namun ternyata catur tidaklah semudah sangkaku. Ia rasanya seperti tetangga jauh. Detektif terkekeh melihatku berusaha keras memahami catur. Aku teringat film Forrest Gump. Kata Letnan Dan, jika Forrest Gump bisa menjadi kapten kapal udang, Letnan Dan yang kakinya buntung itu bisa menjadi astronot. Maka, kalau aku bisa main catur, Detektif M. Nur mungkin bisa menjadi menteri pendidikan. Tapi, toh akhirnya Forrest Gump bisa menjadi kapten kapal udang. Maka, harusnya aku bisa menjadi pecatur. Dalam keadaan berkecil hati, saat dihinggapi keraguan bahwa ide mengalahkan sinar adalah mustahil dan lelaki yang tinggi itu akan bawa Aling pergi, sebuah tangan rasanya merogoh tenggorokanku, masuk ke dalam rongga dadaku dan mencabut jantungku. Jika pikiran itu datang, kupelajari catur sampai pagi. Sebaliknya, detektif sangat disiplin dengan operasinya. Ia mulai mengintip-intip dan mencatat permainan sinar jika ia sedang bercatur di warung-warung kopi. Ia berpura-pura menikmati kopi atau mengisi teka-teki silang. Padahal, dalam buku teka-teki itu terselip diagram catur. Kukirimkan diagram permainan sinar itu kepada Grandmaster Notchka. Ia mulai mengajariku berbagai bentuk pembukaan. Ada pembukaan Spanyol, pembukaan Inggris, dan sebagainya. Beberapa bentuk pembukaan lainnya tak kupahami. Mungkin pembukaan Taiwan atau Kamerun. Akhirnya, tibalah saatnya aku mendaftarkan diri pada kejuaraan catur 17 Agustus. Karena panitianya kongsi Detektif M. Nur sesama penggila burung merpati, ia dapat mengatur agar lawan pertamaku sinar. Target telah terkunci, kata Detektif M. Nur melalui Jos Rizal. Kubalas, baiklah. Dan Grandmaster Notchka memberi petunjuk pamungkasnya. Latihan terus pembukaan Spanyol yang telah kuajarkan berikut variasi serangannya. Jika bingung, pejamkan mata dan tenangkan pikiran selama 5 menit. Esok, pertandingan akan berlangsung. Aku merasa siap fisik dan mental untuk menghadapi sinar. Apalagi, aku merasa Ninochka Stronovsky, Grandmaster Catur Internasional, berada di belakangku. Kepercayaan diriku meletup. Orang ganteng yang tinggi badannya itu kali ini akan kena batunya. Kuharap Aling dengan cepat mendengar kemenanganku yang gilang gemilang atas kekasih barunya itu. Ku ingat bagaimana aku terpuruk di toko gula dan tembakau sinar tempo hari. Akhirnya, hari pembalasan datang juga. 8 langkah. Semula aku merasa percaya diri, kemudian tidak. Sebab aku gugup melihat begitu banyak orang di warung kopi. Puluhan papan catur digelar. Puluhan pecatur berada pada hadapan siap saling terjang. Sedangkan aku baru pertama kali bertanding. Seorang lelaki yang dari gelagatnya pasti ia panitia, menyuruhku duduk. Zinar telah duduk berseberangan denganku. Ia bersikap tenang dan dengan penuh hormat berdiri waktu aku mau duduk. Detektif M. Nur dan Alvin keponakanku bersuit-suit menyemangatiku. Aku beringsu di atas bangku. Kurasa jarak antara aku dan lawanku terlalu dekat untuk seorang yang berusaha merebut lagi kekasihnya dari lawannya itu, dan terlalu jauh bagi orang yang telah memeram marah berminggu-minggu. Adapun catur itu sendiri, tak tahu menahu soal ini. Aku sedikit merasa bersalah. Dalam kepercayaan diri yang tak kunjung berhasil dipulihkan,
Meski dengan keras kuyakini diri bahwa seorang Grandmaster internasional berada di balik penampilanku yang akan membuat orang-orang UDI ini tercengang. Panitia kemudian memberiku buah putih. Artinya, aku berhak menghela prajurit-prajuritku lebih dulu. Tata cara panitia mengundi untuk menentukan hal itu langsung kucurigai sebagai sebuah perbuatan yang culas. Ini tak lain ekses dari tak percaya diri. Seseorang yang percaya diri akan menganggap hal itu tak perlu dipusingkan. Atau itu terjadi karena aku tak punya pengalaman sedikit pun dalam kejuaraan catur sehingga menuduh yang tidak-tidak. Maka, kujentikan jari untuk meraih sebiji pion yang kulangkahkan satu pembukaan Spanyol yang sangat mengesankan. Zinar mengangguk. Di dalam kepalaku, seperti ajaran Noka yang telah kulatihkan ratusan kali, dapat kugambar berbagai kemungkinan respon Zinar atas pembukaanku yang canggih itu. Ia pasti akan melangkahkan pion di depan rajanya. 3 langkah, klasik dan sangat biasa. Aku menatapnya. Rasakan itu olehmu. Kau boleh saja lebih ganteng dan tinggi dariku, tapi kali ini kau mendapat lawan yang setimpal. Aku yakin, seyakin kiamat akan datang, dapat memakzulkan Zinar. Namun, fakta berkata lain. Ia melangkah pion di depan luncusnya. Aku tak pernah melihat pembukaan macam itu. Selanjutnya, aku berkeringat dingin melihat langkah-langkah yang sulit diduga arahnya, yang tak pernah diajarkan Nochka kepadaku. Sekonyong-konyong, dengan suaranya yang berat dan berwibawa, lelaki ganteng itu bersabda, "Seka." Aku masih tak mengerti apa yang terjadi. Yang ku tahu, non di kotak putih di pojok situ, rajaku megap-megap seperti ikan patin kekeringan danau, menggelempar sebentar, lalu terkapar. Mati, ia mati. Orang ramai bertepuk tangan memuji Zinar. Belum sempat kukuasai diriku, panitia menyusun langkah buat catur, dan tahu-tahu mentari Zinar sudah mempelototi rajaku dan menggebuki lelaki tua, pemalas itu berkali-kali. Kemudian, tampak olehku, tubuh Zinar membesar dan tubuhku sendiri mengecil. Makin lama, Zinar berubah menjadi raksasa, dan aku makin mengerut hingga menjadi orang Lilliput. Pada langkah ke-8, rajaku yang telah mengalami pendarahan berat itu terungging-ungging. Sejurus kemudian, ia menggembuskan napasnya yang terakhir, seorang diri, di satu wilayah musuh yang bahkan tak mampu kusentuh. Mengerikan. Para penonton kembali bertepuk tangan untuk Zinar. Tak ada, satupun tak ada. Tepuk tangan untukku. Dan mengharapkan itu seharusnya tak pantas. Dari omongan penonton kudengar kematian rajaku adalah kematian tercepat dalam sejarah pertandingan catur 17 Agustus di kampungku sejak pertandingan itu dimulai berpuluh-puluh tahun silam. Memalukan. Detektif M. Nur memejamkan mata sambil menggeleng-geleng. Mulut Alvin terpenggangga melihat kecepatan Zinar menyerbu, sekaligus tak tega melihat paksinya kena gulung. Permen lollipop tergantung di sudut bibirnya. Namun, sekali ia tersenyum mengejekku, aku terpaku. Begitu cepat semuanya berakhir. Euforia. Segala teori poligon imaginer, segala songkongan seorang Grandmaster, dan segala persiapan berminggu-minggu terempasnya dalam satu waktu kurang dari 10 menit. Di papan tulis kulihat seorang penulis Zinar versus Ikal 2-0 tak berbalas. Aku bangkit dan menyalami Zinar atas kemenangannya. Susah nian bersikap gentleman pada seorang yang terang-terangan telah meraup dariku yang paling kucintai di dunia ini. Tapi lihat, disitulah lelaki itu memang berhak mendapatkan piala emas dan ia baru saja menunjukkan pada semua orang bahwa ia memang lebih unggul dariku. Zinar, lelaki sejati yang lihat main catur, wajar saja dengan amat mudah. Semudah air meluncur di daun keladi. Ia mencaplok aling dan bojengan kepadaku. Kutelan saja pil pahit itu. Pahit sekali. Bibi, kurasa kita perlu kembali ke warung kopi pamanku dan menemui bibiku. Bibiku masih sangat cantik pada usianya yang menginjak 45 tahun. Wajahnya tipikal cantik perempuan Melayu yang dengan bentuk muka yang lonjong, mata kecil yang menawan, alis yang bagus, dagu juga bagus, dan hidung yang tidak mancung tapi juga tidak pesek. Sejak kecil dulu, aku telah mendengar Bibi selalu mengatakan akan berangkat umroh pada usia 41 tahun, dan ia
telah memenuhi panggilan ilahi Robi itu. Ia juga sering bercerita pada kami, keponakannya, bahwa ia akan berhenti mengurusi usahanya kecil kuenya jika usianya menginjak 42 tahun. Dan ia mengatakan ingin punya mantu ketika usianya 43 tahun. Semua jadwal penting itu telah dipenuhi Bibi, karena Bibi adalah salah seorang yang paling tertib, sekaligus paling sehat pada usia 45 tahun yang telah pernah kujumpai. Hal lain, Bibi sama sekali tak tampak seperti telah berumur 45 tahun. Ia kelihatan jauh lebih muda, umur bibainya bak ilusi saja. Bibi memenuhi dengan pamanku ketika usia 20 tahun. Alasannya sederhana sekali. Pemerintah menganjurkan begitu, hidup ini usahanya banyak tingkah, ujarnya sambil tersenyum ringan. Seakan tak mengerti mengapa manusia sering mengusahakan diri sendiri. Segala rupa urusan dengarkan saja, bicara pemerintah beres. Bagi Bibi, pemerintah adalah orang yang baik. Sekarang kian hari, Bibi kian tak tertarik dengan urusan duniawi. Ia adalah tipe orang yang menemukan penghiburan di dalam ibadah. Pembicaraan yang menarik bagi hanya seorang niatnya ke tanah suci lagi, sebuah tempat yang ia rindukan lebih dari tempat manapun. Bibi telah mapan secara spiritual. Segala nafkah, segala urusan materi sama sekali bukan lagi soal ia ambil pusing. Ia yakin benar akan rezekinya. Grow old gracefully. Itulah istilah orang-orang pintar zaman sekarang bagi orang seperti bibiku. Bibi jarang berbicara, dan jika ia bicara, ia selalu berhati-hati. Ia sering mengajarkan padaku, waspada, bujang, lidah membuat dosa, semudah parang menampas pisang. Sesekali Bibi datang ke warung kopi dan tersenyum-senyum saja melihat suaminya pentatang petenteng. Jika ia datang, kami tahu apa yang akan dilakukannya. Ia akan memeriksa cara berpakaian pelayan perempuan dan kadang kala membawakan jilbab baru. Lalu terdorong oleh naluri kewanitaannya yang tak senang jika melihat sesuatu yang tidak duduk di tempatnya, ia merapikan ini itu. Setelah itu, ia duduk dan minta diseduhkan teh. Aku selalu mengagumi baju muslimah Bibi, sederhana namun menimbulkan perasaan segan. Dengan menikahi pamanku, wanita itu adalah saudara bagiku. Sejak kecil aku dekat dengannya. Namun, selembar pun aku tak pernah melihat rambutnya. Baju itu, jilbab itu selalu mengembuskan semacam kuleke dalam hatiku. Betapa aku ini masih seorang Islam yang berantakan. Karena sudah dekat, sering kutanyakan pada Bibi bagaimana ia dulu bertemu dengan paman, lalu mau dinikahi. Bibi tak pernah mau bercerita, ia selalu berkelit. Menikahi lelaki Melayu seperti membeli kucing di dalam warung, boy. Paman tersenyum-senyum simpul, berpura-pura tak hirau. Ia membuang pandang ke sungai Linggang lewat jendela sebelah sana. Tapi sebenarnya kupingnya selalu terpasang setinggi tiang televisi, siap menangkap 1-2 pujian bentuknya. Kalau yang kau inginkan memang kucing, dapatkah kucing? Bagaimanapun bunyinya, mengeong syukuri. Tapi kalau yang kuharapkan pelanduk, kecewalah engkau. Pamanku menunduk sambil mengurung-urung senang, persis kucing. Maka Bibi sebenarnya tak pernah mengenal paman ketika mereka menikah. Bibi pasti berketapan hati menerima pinangan hanya berpedoman pada selebaran dari pemerintah tentang kriteria lelaki berhak mulia. Semacam manual untuk memilih suami yang baik. Telah lama aku cari-cari selebaran itu. Belum juga aku temukan. Aku yakin selebaran itu pernah diterbitkan pemerintah. Selebaran itu perlu direvisi. Cinta perlu diperjuangkan, boy, kata Bibi padaku. Jangan kau sangka mudah. Petuah Bibi itu menginspirasiku. Cinta perlu perjuangan. Cinta tak pernah mudah. Dan satu ide yang sinting kembali menerkamku. Aku menghadap Bibi. Kuceritakan persoalan yang kuhadapi menyangkut sinar. Buktikan bahwa kau bukan lelaki gombal.
Lawan ia secara laki-laki selama masih bisa melawan. Bibiku memang perempuan yang istimewa. Maka, segera ku evaluasi situasi secara sistematis. Kesimpulannya, aku telah kalah main catur melawan Zinar. Tapi, belum tentu aku kalah dalam hal lain. Catur hanyalah semacam pemanasan dari pertempuran-pertempuran di area yang sesungguhnya. Wahai lelaki ganteng, pemilik toko gula dan tembakau, bersiap-siaplah engkau. Ku dengar kabar ternyata Zinar adalah olahragawan serba bisa. Ia pemain voli, pingpong, dan sepak bola. Semuanya pertandingan pada kejuaraan 17 Agustus, aku mengikuti semua pertandingan yang diikutinya. Karena aku ingin melawannya lagi. Apapun permainannya, apapun yang akan terjadi, aku tak akan menyerah semudah itu. Namun, aku belum pasti soal 3 cabang olahraga itu, apakah benar diikuti Zinar atau tidak. Untuk itu, kuperlukan informasi detektif Mr. Nur. Ia bersedia menyelidiki dan akan memberikan kabar melalui Jos Rizal. Merpati Delbar itu dihinggap di jendela rumahku. Kubuka gulungan pesan kecil di kakinya. Benar boy, sebenarnya 9 kali 7, 54. Kutulis balasan, 63 boy. Jos Rizal terbang ke jurangan lalu datang lagi. Apa maksudmu 63? Ku jawab. Kau keliru. Jos Rizal terbang lagi lalu hinggap lagi ke jendela. Keliru apaannya? Dasar pemalas, jelaskan maksudmu. Jangan kau habiskan untuk waktu sehendak hatimu. Aku tak terima. Periksa ini orang udik. 9 kali 7 adalah 63, bukan 54. Wajar saja merah rapormu sampai 5. Ku tangkap Jos Rizal dan ku lontarkan ke udara biar cepat sampai ke jurangnya. Sebenarnya aku kasihan padanya yang sudah megap-megap. Dalam waktu singkat, Jos Rizal kembali. Burung itu pun tidak tampak jengkel. Jangan mentang-mentang kau pernah ke Jakarta. Aku tidak. Lalu kau tuduh aku orang udik pendek. Ku balas. Apa katamu? Tadi ku katai aku pemalas. Sekarang kau katai aku pendek. Pemalas? Camkan ini. Aku kerja dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 maghrib. Tengoklah kau sendiri masih makan beras ibumu. Pendek? Tak usah ya. Aku lebih tinggi darimu. Jos Rizal terbang lagi lalu hinggap. Mengapa kau marah-marah? Kalau aku makan beras ibumu, aku boleh marah. Kacung warung kopi. Ku balas. Bujang lupuk. Jos Rizal terbang lagi lalu hinggap lagi. Ia kesal. Sama, ku balas. Liliput. Jos Rizal terbang lagi lalu hinggap. Ia tampak makin kesal. Kontet. Ku balas. 3 kali naik kelas. Ku terima balasan Jos Rizal tak tahan lagi. Tak tahu adat. Ku balas. Nges-nges. Ku terima balasan. Awas. Ku balas. Awas. Jos Rizal terbang tapi tak ke arah detektif Mr. Nur. Ia melesat menuju pasar. Mungkin ia tak mau lagi melayani pertengkaran kusir itu. Sesuai rencana, aku menghadapi Zinar pada 3 cabang pemain, voli, pingpong, dan sepak bola. Karena mau ikut semuanya. Pagi-pagi sekalinya, esoknya, setelah pertengkaran itu, aku dan detektif Mr. Nur menghadapi Bang Sunglai, ketua tim voli kampung. Ia menghamati tubuhku dari ujung kaki ke ujung rambut. Lalu jika aku bisa meloncat dan tanganku dapat menggapai ujung atas net sampai muntah-muntah, aku berusaha tak berhasil. Voli kami coret dari daftar. Pingpong adalah harapan keduaku. Apa susahnya main pingpong? Siapapun yang bisa menggaplok nyamuk di dunia ini pasti bisa main pingpong. Permainan itu hanya memerlukan 4 macam keterampilan, yaitu gaplok, tangkis, melirik, dan cepat, dan menoleh dengan cepat. Sering ku kesaksikan di televisi, kebanyakan pemain pingpong hanya menguasai cara menggaplok dan menangkis. Mereka melupakan 2 hal penting lainnya, yaitu melirik dan cepat menoleh dengan cepat tadi, karena mereka sering kebalaban. Saranku, jika memilih pemain pingpong, sebaiknya mereka dibariskan dan dilihat kemampuan melirik dan menolehnya. Pedoman adalah matematika murahan saja. Begini, bola pingpong yang di smash pemain RRC meluncur rata-rata dengan kecepatan 150 km per jam. Jangan kejar aku dari mana ku dapatkan angka itu. Oleh karena itu, melalui matematika tingkat, cari kantor desa, 1 manggis, 2 manggis, congklak lama, congklak sini, bola itu akan melesat dalam waktu kurang lebih 1/15 detik dari suatu pemain ke pemain lainnya.
di atas meja pingpong yang panjangnya kurang dari 3 meter. Pelajaran mulai dari semua itu adalah barang siapa yang tak punya kecepatan kecepatan toleh kurang dari 1/15 detik, mohon tahu diri, segera mengurungkan niat menjadi pemain pingpong karena harapan untuk mengalahkan pemain RRC lebih baik berganti profesi menjadi guru azan di masjid, tukang sembelih hewan, kurban, penerbit buku, ajudan bupati, atau penerjemah novel dalam bahasa Inggris. Formulaku itu kunamakan teori lirikan mata. Seorang mahasiswa jurusan matematika mengatakan bahwa ia sangat tertarik untuk menulis skripsi tentang teoriku itu. Aku bertanya pada ia, mengapa ia menulis skripsi tentang itu? Ia menjawab dengan nada suara dan pandangan yang datar. Karena pacar saya hobi nonton Liga Inggris, Bang. Kurasa mahasiswa itu kampungan sekali. Di sisi lain, lantaran aku paham teorinya dan telah kulatihkan. Aku sendiri punya kemampuan lirik dan kecepatan toleh yang sangat mengagumkan. Selain itu, Tuhan telah memberiku satu kemampuan lain, yakni bisa menoleh sampai 250 derajat. Umat manusia orang yang dapat melakukan itu hanya aku dan burung hantu. Itulah sebabnya di kalangan remaja masjid dan halam pingpong aku sangat disegani, baik kawan maupun lawan. Dengan kemenangan yang sepertinya telah berada di dalam kantongku, aku mendaftar pada kejuaraan pingpong. Detektif Mr. Nur pernah melatih merpati balap ketua panitianya sehingga melalui kong kalingkong, aku langsung berhadapan dengan Zinar. Kali ini ia akan menerima balasan atas cinta dan kebanggaan yang secara kurang ajar telah dicurinya dariku. Kukumpulkan sebanyak mungkin kongsi-kongsiku untuk menjadi supporter. Mulai dari kawan-kawan SD, mantan anggota remaja masjid yang dulu serahku permalukan di meja pingpong, dan para tetanggaku. Tujuannya agar sebanyak mungkin orang yang menyaksikan kemenanganku yang gilang gemilang pada orang-orang di pasar selalu kukatakan agar datang melihat pertandingan itu. Akhirnya, aku dan Zinar bertanding. Inilah pertarungan penuh semat yang telah lama kutunggu-tunggu. Aku melakukan pemanasan dengan gaya yang sangat mengesankan untuk menjatuhkan mental Zinar. Aku berlari kecil mengelilingi meja pingpong sambil mengayun-ayun bat. Para supporter Dimitri, detektif Mr. Nur, bersuit-suit. Zinar hanya diam memperhatikan tingkah laku. Peluit disemprit, pertandingan dimulai. Namun ternyata Zinar adalah pemain pingpong yang hebat. Ia pintar melakukan spin sepertinya pemain dari RRC. Jika bolanya dari kupukul tidak kena karena bola itu mengelak manusia akibat dipelintir oleh lakai ganteng itu, maka aku hanya yang seharusnya memukul bola pingpong jadi memukul angin. Sebaliknya, bola pingpong adalah permainan yang jahat di dunia ini karena pemain tidak boleh sedikitpun membuat kesalahan. Salah sekali saja lawan mendapat angka. Pencipta aturan pingpong memang tak punya perasaan sama sekali. Aku telah dan megap-megap kehabisan napas. Segala teori matematika lirikan mata diembaskan berkeping-keping oleh Zinar. Selain kemampuan melirik dan meleleh dengan cepat, kemampuan mengedap untuk menyelamatkan diri tampaknya harus pula disarankan kepada pelatih nasional pingpong. Mahasiswa yang mau membuat skripsi itu menatapku. Ia telah menunjukkan wajah sedih dan gembira. Ia biasa-biasa saja, pandangan datar di sampingnya tampak pacarnya tengah membaca sebuah tabloid gosip. Tak peduli pada apapun, mereka adalah mahasiswa berdarah dingin. Detektif Mr. Nur bertanya, "Aduh boy, mengapa permainanmu memalukan begitu?" Nges-nges. Demikian memalukannya sehingga seseorang bertanya kepadaku. Detektif Mr. Nur menjawab, "Tak kenal dengan lelaki konten yang mengendap di bawah meja pingpong itu." Kuberikan alasan pada detektif Mr. Nur bahwa sebelumnya main pingpong, aku minum kopi sehingga perutku kembung. Nges-nges. Tinggallah sepak bola harapanku, karena pelatih sepak bola itu uakku. Melalui jaringan nepotisme, aku masuk tim. Namun aku hanya duduk di bangku cadangan sampai seluruh pertandingan sepak bola 17 Agustus selesai. Aku tak pernah dimainkan. Padahal kostumku sudah menentreng. Yang kulihat hanya Zinar mengambil tendangan bebas dari jarak 30 meter squad sepakan center back Belanda asal Groningen. Ronald Koeman, bola berdentum pecah gawang kalang kabut. Para penonton gegap gempita melihat tambak kanon dari lelaki gagah bertangkai panjang itu. Sementara itu,
Nun di situ bangku cadangan dalam kostum yang meriah seperti Tim Houndrus. Tubuhku meriang, bulu-bulu seakan telingaku karena cemburu yang meluap-meluap. Bulan di atas kota kecilku yang ditinggal zaman. Demam 2 hari aku menderita demam panas yang sangat misterius karena kekalahan itu. Tak empan diobati dengan apapun, tidak juga dengan obat pil malaria pil kina. Semua jerih payah dan harapan telah gagal, dan gagal secara menyedihkan. Sore hari kesepian kembali memangsaku. Malam aku mimpi dikejar-kejar raksasa. Raksasa yang kulihat waktu bertanding catur melawan Zinar itu. Tengah malam aku terbangun karena mimpi yang amat buruk. Kubuka jendela kamar, kulihat bulan mengambang pucat. Aku berbalik dan melihat diriku sendiri di depan kaca. Aku tak kenal siapa yang berdiri di dalam kaca itu. Seseorang yang suram, itulah yang kulihat. Cinta rupanya telah menyita segala-galanya dariku. Setelah hari tergeletak, aku bangkit. Ku tarik napas dalam-dalam dan ku ambil setarik kertas. Ku tulis di atas kertas itu rencana E. Nomor pertama dari rencana E adalah kembali mengirim surat-surat lamaran ke Jakarta. Ketika mengirim surat itu di kantor pos, Tuan menyerahkan sepucuk kertas yang membuatku makin tertekan. Surat itu dari Margaret Grace Tumeu. 1 halaman penuh. Ia marah-marah karena aku tak datang ke Jakarta untuk memenuhi panggilan wawancara itu. Ia mengakhiri suratnya dengan 1 kalimat yang anggun. P bodoh ngana. Lalu datanglah Enong. Rupanya ia tak tahu bahwa aku telah dilipat Zinar. Ia adalah sahabat baik. Ia berusaha membesarkan hatiku. Pembicaraan kami merambat ke soal kursusnya. Matanya bersinar menceritakan senangnya ia belajar dan lingkaran baru perkawanan. Kami mendapat tugas membuat puisi dalam bahasa Inggris. Boy, maukah kamu membantuku? Cukup adil. Enong mengeluarkan pulpen dan buku catatannya. Siap mencatat. Kemudian kata mengalir begitu saja dari mulutku. Tak tahu dari mana asalnya. Bulan di atas kota kecilku yang ditinggalkan zaman. Bulan di atas kota kecilku yang ditinggalkan zaman. Enong cepat-cepat menulis judul itu. Dan aku teringat waktu membuka jendela tengah malam lalu dan kulihat bulan yang pucat. Orang asing, seorang yang asing. Ku tatap diriku sendiri di muka cermin. Berdiri dari cermin, tak percaya aku pada pandanganku. Begitu saja cinta yang telah diambil dariku. Kulihat sekeliling, ramai orang di kantor pos. Tapi aku merasa sendiri. Aku kesepian di keramaian mengeluarkanmu dari ingatan. Bak menceraikan angin dari awan. Lalu aku merasa takut. Aku sangat takut. Kehilangan seseorang yang tak pernah kumiliki. Dan aku lelah karena cemburu. Gila rasanya. Gila karena cemburu buta. Dan aku merana karena ditinggalkan. Yang tersisa hanya kenangan. Saat kau meninggalkanku sendirian di bawah rembulan yang menyinari kota kecilku yang ditinggalkan zaman. Akhirnya aku meratap karena cinta yang hilang. Sejauh yang dapat ku kenang, cinta tak pernah lagi datang. Bulan di atas kota kecilku yang ditinggalkan zaman. Bulan di atas kecilku yang ditinggalkan zaman. Enong menulis semuanya dengan cepat. Ia tak menunjukkan ekspresi apa-apa kecuali gembira. Ku taksir ia tak mengerti puisi. Ia mengatakan mungkin ia perlu kamus bahasa Inggris yang lebih besar untuk menerjemahkan puisi katalog. Puisi itu di dalam bahasa Inggris. Ia mengeluarkan dari tasnya segepok katalog dan meminta pendapatku soal kamus baru yang ingin dipesannya. Begitu banyak katalog yang telah diserahkan Tuan Pos pada Enong. Tampak katalog yang menawarkan produk kasur kapuk, kasur yang berisi air, dan kasur pegas. Jika membeli akan mendapat gratis 2 bantal. Jika pembelinya masih bujang, diberi bonus bantal guling. Ada kompor yang dapat dihidupkan lewat tepuk tangan dan kompor untuk para pelupa. Kompor ini bisa mengeluarkan air setiap 30 menit untuk memadamkan sumbunya. Ada penghisap debu temuan terbaru, dilarang dipakai di dekat anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun. Daya isapnya yang luar biasa akan mengakibatkan anak-anak yang akar rambutnya belum kuat terjepit sehingga gundul. Ada pula sekolah yang beriklan sedemikian rupa, bersilat kata begitu lincahnya, yang dimaksud terselubung.
Agar pembaca iklan secara tersamar akan mengartikan bahwa peserta didik tidak perlu datang dan masuk kelas, tidak perlu belajar, tidak perlu membuat buku, tidak perlu membaca buku, dan tidak ada ujian, asal mau membayar dan menunjukkan keterangan sehat secara rohani. Tidak gila, maka ijazah dapat diantar di rumah. Ada pula berupa-rupa alat kesehatan. Ada alat untuk mencukur tekanan tinggi. Ada pula berupa-rupa alat kesehatan, alat untuk mengukur tekanan darah dengan jaminan uang kembali jika tekanan darah selalu tinggi. Ada alat yang mencabut gigi secara mandiri. Katalog buku menawarkan mulai novel-novel Agatha Christie sampai buku-buku mujarobat tentang bagaimana beristri banyak tapi tetap masuk surga, tentang cara cepat kaya, tentang memelihara bebek agar tak henti bertelur. Ada pula roman-roman picisan tentang kehidupan bebas bergelimang, dosa di ibu kota, dan ibu risalah salah lengkap. Aku terpana melihat katalog-katalog itu dan seakan terjerumus ke dalam dunia baru yang tak pernah kukenal sebelumnya. Betapa hebat kreativitas dan inovasi yang ditemukan dalam katalog. Aku mulai berpikir, Enong pasti mengumpulkan katalog bukan hanya karena menyukai kata-kata Inggris dalamnya, melainkan energi katalog adalah positif karena semua menawarkan jalan keluar. Semuanya menganjurkan kebaikan, kemudahan, dan inovasi yang cerdas untuk mengatasi suatu masalah. Baru kusadari, banyak masalah ini sebenarnya dapat diselesaikan lewat katalog. Mereka beruram durja, patah hati, dan selalu ingin bunuh diri. Sehingga melihat katalog dan sebuah katalog membuat hatiku berdesir. Anda merasa rendah diri dalam pergaulan karena tinggi badan Anda. Anda ditolak melamar menjadi pilot dan pramugari atau pramugara karena kurang tinggi. Anda susah mendapatkan pasangan karena tubuh Anda pendek. Jangan cemas, jangan khawatir. Derita batin Anda segera berakhir. Kami Ortoceria hadir untuk Anda. Serahkan masalah tinggi badan Anda pada ahli-ahli ortopedi yang berpengalaman di Ortoceria. Tanpa diketahui Enong, ku ambil katalog itu dan ku masukkan ke dalam tasku. Ku batalkan mengirim surat lamaran kerja. Enong membereskan katalognya. Ia seperti kehilangan sesuatu. Boy, tadi kau tengoklah katalog alat peninggi badan itu. Aku menggeleng. Mungkin ketinggalan di rumah. Ku alihkan perhatiannya dengan berbicara soal musim dengan Tuan Pos. Diam-diam aku menyelinap pulang.